Nah, Mas tuh siapa sebenarnya? Ya kalau dibilang siapa, orang biasa aja sih gitu. Yang kebetulan sekarang ini kerja di daerah Jakarta Selatan dan punya hobi itu ngeband, bermusik gitu. Wah, kebetulan sih emang ada beberapa yang datang juga dia ada hobi musik gitu. Oh, Dan ini Mas terusin sampai saat ini apa cuma hanya sekedar hobi? dari 2010 sih sampai sekarang. Masih ya berarti ya. Itu Masih solo apa grup? grup. Mm-mm. Cuma emang kayaknya rezekinya belum di band sih, belum di musik gitu. Jadi masih begini aja nih kurang lebih berapa tahun berarti ya? 15. 15 tahun. Ya karena emang dijadiin kayak ya udah hobi aja deh, nggak usah yang serius banget gitu. Ada perjalanan apa di balik 15 tahun itu? Kalau dibilang perjalanan banyak banget pastinya. Ya pasti di band itu anak band itu kan maksudnya waktu ya. Ya. Waktunya udah pasti susah. Kalau kita buat kumpul, buat manggung aja kita susah. Apalagi sekarang teman-teman juga pada kerja semua kan. Jadi kalau latihan, manggung itu kita perlu yang nentuin waktunya tuh dari jauh-jauh hari. Bahkan ya kita udah ngalamin ganti personil berapa kali udah sering banget lah gitu. Itu teman sendiri apa kenalan dari sebuah organisasi, Mas? Biasanya dari teman-teman dulu. Mhm. Kayak teman-teman sekolah kan dulu kan zaman-zaman SMP, SMA kita ngeband ya. Teman kerja juga kadang kita ada aja gitu ya ngeband yuk. Lu bisa main gitar, lu bisa nyanyi, Digabungin jadi satu gabungin jadi semua satu. gitu. Jadilah di band Nama gitu. bandnya apa, Mas? Nama bandnya itu sekarang ya, yang Ya. sekarang itu namanya Too Hard to Sleep. Too Hard to To Sleep. Sleep alias susah tidur. Karena anak-anaknya pada doyan begadang nih gitu. Makanya nama bandnya Nah, Too Hard terinspirasi to dari Sleep. kondisinya Iya, gitu ya. dari kondisi kebiasaan teman-teman yang tidurnya tuh pagi gitu. Udah berapa banyak karya lagu atau mungkin berapa kali tampil? Kalau berapa kali tampil kayaknya nggak kehitung deh. Tapi kalau karya ada satu album lah kurang lebih. 9 lagu. Belum 9 jadi lagu. album. Oh, Tapi oke. jadi mini album udah ada, EP gitu. Judul lagunya? Judul lagu banyak. Tapi Yang kalau paling famous apa, Mas? kalau paling famous itu ada kita judulnya namanya Sudahlah. 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 Bisa dilihat di YouTube-nya aja nanti. Itu isinya tentang apa tuh? Pengalaman hidup. Pengalaman Sudah. cinta. Oh, Apa sih yang jadi market di Indonesia musik pasti benar. percintaan, Mas, Benar. gitu. Berarti Mas punya apa ya? Latar belakang mungkin kisah cinta yang bisa dibagi gitu ya di video ini ya. Ah, ada. Tapi sebelum itu Mas, aku nanya dulu. Untuk bermain band 15 tahun dan menurut Mas mungkin gitu-gitu aja gitu ya. Apa sih titik paling berat bagi seorang Mas Gilang? Titik paling berat dalam Perjalanan 15 tahun ngeband ini. ngeband ya. Pastinya sih yang paling berat orang tua yang nggak ngedukung sih sebenarnya gitu. Kenapa? Iya mungkin bagi mindsetnya orang tua dulu ya, mending kerja deh daripada ngeband. Dianggap nggak Gitu. menghasilkan uang kali ya. Betul. Tapi gimana caranya pada akhirnya 15 tahun bisa terlewati gitu Mas? Iya kita pastinya kayak adalah kelas-kelas dikit sama orang tua gitu. Ya, mau kemana sih ngeliat kita rapi-rapi nih malam minggu gitu. Mau manggung, manggung kayak jelas aja bandnya gitu. Maksudnya kadang kata-kata orang tua yang bikin kita jadi down juga, bikin patah semangat juga gitu. Kalau kita disupport mah enak ya, mungkin jalannya lebih ringan gitu ya. Mungkin inilah yang bikin ya band ini maksudnya apa yang kayak gue bentuk bandnya gitu. Ya begini-gini aja mungkin karena itu restunya itu nggak dapet gitu sih mungkin kayaknya begitu ya. Makanya orang kadang bilang restu orang tua itu sangat penting gitu ya. Nice Nah, itu. mungkin itu yang nggak didapat jadi ya 15 tahun. Tapi so far apakah Mas punya rasa penyesalan 15 tahun kenapa yang nggak berkembang sejauh itu gitu? Rasa penyesalan sih pasti ada ya gitu. Apalagi kayak
rasa mikir yang kayak kenapa ya kok gini-gini aja sih gitu. Ya pasti mungkin karena pertama nggak konsistennya ini Oh, oke. gitu. Karena kita nih yang angot-angotan lah mas gitu. Kayak ngeband yuk, bikin lagu yuk. Itu momentum aja, nggak yang dipikirin gitu. Berjalan aja. Karena apa ya, jadinya punya prinsip gini, ya nggak apa-apa kita pelan, yang penting kita jangan berhenti gitu. Yang penting konsisten. Iya, itu. Jadi nggak yang buru-buru, nggak yang Ngebet gimana banget juga gimana, nggak gitu ya. ya. Tapi kita masih jalan aja gitu pelan-pelan. Ya hasilnya kita bisa keluarin EP album dan single-single lainnya gitu. Nah itu juga udah jadi sebuah prestasi ya maksudnya ya. Sebetulnya iya, kalau dari ukurnya sih ya begitulah gitu. Terus apa titik balik seorang Mas Gilang dan teman-temannya sampai bisa bertahan 15 tahun? Sebenarnya ini udah band yang kesekian kalau ditarik ke belakang ya. Dari Kesekiannya itu karena ganti-ganti personil. ganti band juga, ganti personil Oke. gitu. Kalau band yang sekarang yang terakhir ini itu sekitar Covid itu zaman 2000 berapa sih? 2019 sampai 22 ya kayaknya ya. Iya kayaknya, nah itu kita kayak terbentuk 2021 deh. Oh karena COVID. Karena COVID. Nggak tahu mau ngapain ya. Iya, Jadi pada akhirnya ya udah meluapkan hobinya jadi sebuah karya. Kan dulu ada hashtagnya di rumah aja kan. Bener. Jadi kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain, ngeband aja deh gitu. 15 tahun bisa bertahan di situasi yang mungkin dalam tanda kutip susah ya buat bertahan di posisi itu, tapi Mas bisa sampai ada di sini tuh hebat banget sih sebenarnya. Mau apapun lika-liku di belakangnya, yang penting Mas konsisten dulu, yang penting dicoba dulu. Betul. Dan mungkin kita nggak tahu loh ya, siapa tahu habis podcast ini apa besok apa tahun depan tiba-tiba naik. Amin. Iya kan? Ini seorang Mas Gilang, kalau soal masalah perjalanan karirnya mungkin semua orang tuh punya kesulitannya masing-masing lah. Apa sih yang sedang Mas Gilang lakukan saat ini? Yang sekarang ini ya alhamdulillahnya lagi baik-baik aja lah gitu karir yang sekarang. Cuma ya namanya hidup kadang ada aja sandungannya gitu, sandungannya kayak persoalan cinta terutama gitu. Jadi lagi enak-enak nih karir, kita kenal cinta, ternyata cintanya itu bikin galau, jadinya kemana-mana nih larinya, kerjaan nggak fokus, ya lain-lain lah gitu. Bahkan hobi pun ya jadi keganggu karena galau itu. Apa kegalauan seorang Mas Gilang? Justru ya apa ya, karena kan genre-nya gue ngeband ini mas ya, itu kan popang. Apa itu popang? Popang itu ya dibilang pop bukan, dibilang punk juga bukan. Jadi di tengah-tengah aja, iya gitu. Tapi rata-rata ya popang memang lagunya cinta-cintaan gitu. Nah ternyata ya lagu-lagu yang biasanya kayak lagu nggak relate nih buat gue, setelah patah hati, oh jadi relate semua nih lagu gitu. Wah lagu jadi relate semua, yang bukan pikiran gue pun, wah lagu enak nih. Ini kita mesti bawain nih kalau manggung, jadi begitu. Perjalanan cinta seorang Mas Gilang tuh sesusah apa sih emangnya? Kalau dibilang susah, susahnya sebenarnya lebih susahnya move on-nya mas. Yang bikin susah itu. Karena ini kita bahas dari awal nggak nih? Boleh banget. Boleh ya. Ini kayaknya lumayan panjang ya, bisa 2 jam mungkin. 4 jam juga diladenin. Jadi gini mas, ceritanya itu sebenarnya saya malas bahas mantan ya, tapi asik aja kayaknya kalau emang nginget mantan tuh asik aja gitu. Apalagi ya pelakunya ya Jadi ya. nah gitulah. Ya kalau menurut dia mungkin saya pelakunya gitu kan, padahal nggak tahu mana yang pelaku mana yang korban, nggak tahu gitu.
Jadi kalau diceritain dari awal, ini awal ketemu ya Mas ya. Awal ketemu dia ini di sosial media, di Instagram. Jadi kalau ya di Instagram ada fitur story kan Mas. Ya. Story itu kita kadang kalau nyantumin location, Mm-mm. kalau misalkan Mas bikin story Di sini misalkan. di A gitu. Nah, aku juga bikin di location A. Nah, itu kan nanti ada semua tuh yang nyantumin lokasi A. Iya. Nah, kebetulan disitulah ketemunya di fitur itu. Oh. Jadi kayak, oh gue lagi ada di sini. Oh ternyata dia lagi ada di situ juga. Siapa yang mulai duluan? Ya pasti Oke. gua dong gitu kan. Akhirnya kita chat lah by DM. Kita chatan, ya kita kenalan, ketemu. Sampai akhirnya kita deket-deket lama gitu. Nggak lama-lama juga lah, beberapa bulan. Sampai akhirnya di bulan Mei tahun ini Mas. Jadi lukanya kalau ibarat luka masih basah nih sebenarnya. Itu belum yang kering sepenuhnya. Jadi di bulan Mei tanggal 6 Mei. 6 Mei itu kebetulan juga ulang tahun gue dan jadian juga sama dia Mas. Oke. Jadi bagaimana nih, gue di tahun depan gue akan nginget tanggal yang sama, tapi orangnya udah nggak ada gitu kan. Gue ulang tahun nih, terus keinget tahun kemarin gue ini tanggal jadian gue gitu. Jadi lukanya double sih sebenarnya gitu. Di tanggal 6 Mei jadian sama dia, pas hari ulang tahun gue juga. Setelah tanggal 6 Mei, itu setelah kita lama dekat ya Mas ya. Ya. Gue ingat di tanggal 11, itu pertama kalinya Mas, maksudnya gue kan yang tadi dibilang nih, aliran musik gue ini Middle. underground lah, jatuhnya lebih ke yang musik underground yang nggak minoritas lah kasarnya begitu. Nggak banyak orang suka, nggak banyak orang tahu. Dengan gue ketemu cewek yang suka musik dangdut. Oh. Beda ya berarti ya? Wah jauh Levelnya tuh. beda banget. Dia fans beratnya Denny Caknan. Oke. Gitu-gitulah band-band. Tapi tahu kan Mas Denny Caknan? Tahu gitu, Denny kan, Caknan tahu. Tahu ya, kayak gitu-gitu. Nah, tanggal 11 itu ya mungkin dia satu-satunya cewek yang berhasil ngajak gue nonton acara festival koplo. Padahal gue punya cewek juga dulu sebelumnya. Tiap diajak kayak gitu gue nggak mau. Gitu. Jadi ada kenangan tersendiri nih kayak, oh dia bisa nih ngajak gue ke acara kayak gini. Di saat yang biasanya kan musik gue rusuh Mas ya. Nonton acara gitu ya anteng aja gitu, kok nggak ada copet gitu. Biasanya kan kalau di acara gue tuh Bener. banyak copet, banyak orang berantem gitu. Ini kok orang joget gitu loh. Ya udah akhirnya gue temenin di situ tanggal 11 Mei dan 15 Mei-nya gue nonton Denny Caknan lagi nemenin dia. Nah, itu di situ terakhir kali gue ketemu Mas, ternyata itu pertemuan terakhir. Jadi cuma 2 kali. Enggak, kalau untuk setelah jadian ya Mas ya, setelah jadian ngedate-nya itu ya itu di tanggal 11 dan 15. Tapi sebelum jadiannya sering. Hampir setiap hari lah gitu. Tanggal 15 Mei itu setelah pulang dari klub juga di daerah Kelapa Gading gitu. Nanti itu pertemuan terakhir gue sama dia. Yang dimana inilah yang gue bilang plot twist dari semuanya. Jadi pulang dari acara itu di tanggal 16 Mei-nya gue bilang sama dia untuk tanggal 20 Mei itu hari Selasa Mas. Selasa tuh gue libur. Gue bilang sama dia hari Selasa temenin makan yuk sama temen gitu. Kebetulan temen gue juga ngajak ceweknya. Jadi kayak Double date. double date, betul. Oh oke. Jam berapa nanti dikabarin.
Oke, udah lock tanggal dong. Selasa tanggal 20 Mei. Tiba-tiba di Minggu malam dia ngechat. Apa isi chatnya? Ya, tanggal 20 hari Selasa kayaknya nggak bisa. Oke. Karena harus ke Jogja malam pagi itu. Berarti Senin subuh. Harus berangkat ke Jogja. Alasannya adalah menjenguk adik bapaknya yang sakit. Oke. Oh gitu. Ya udah. Ya bisa apa, kita sebagai cuman pacar bisa Ya apa, Mas? support aja gitu Iya. ya. Ya udah Oh oke. pergi gitu. Kita percaya gitu. Kita kasih Oke. kepercayaan. Oke. Oh ya udah, hati-hati di jalan ya. Subuh dia berangkat. Namanya juga gue kerja di klub ya, Mas. Baru pulang pagi. Jadi gue pulang, dia berangkat. Ya gue tidur lah. Berarti posisinya Senin jam 12 siang. Gue bangun, dia ngechat. Udah mau sampai katanya gitu. Dengan ngepap foto gitu. Yang gue dari foto aja udah janggal nih gitu. Udah kayak, kok aneh ya fotonya gitu. Apa? Kejanggalan apa yang ditemukan? Mobilnya kayak mobil travel. Yang gue tahu maksudnya dia kan sekeluarga nih. Ya dia punya mobil gitu. Maksudnya kayak, ini kayak mobil travel nih suasananya gitu. Nah gue nggak berpikir yang gimana-gimana. Aku bilang, oh ya udah nanti kalau udah sampai rumah kabarin ya gitu. Nggak ada balasan lagi, Mas. Itu udah ganti hari Selasa jam 2 siang. Gue inget, gue bangun, handphone gue nggak ada chat sama sekali dari dia. Nggak ada kabar pokoknya ya. Iya. Ya sebagai cowoknya khawatir Pasti pasti. dong. Pasti dong Coba gitu. telepon ada? Coba telepon, coba chat berkali-kali di WhatsApp, di Instagram. Itu nggak ada respon apa-apa. Tapi ya di WhatsApp checklist 2 semuanya On lah biasa, cuma nggak dibaca gitu iya, ya. semuanya delete gitu. Bahkan di Instagram pun tulisannya ya online. Ya nggak tahu ya maksudnya apa Instagramnya yang Error atau gimana kita nggak tahu. Tapi itu. jangan suzon aja yang pasti. Namanya apa ya? Ya namanya aplikasi mungkin bisa aja. Ngehang. Itu. Oke. Ya emang kadang terlalu positive thinking juga nggak bagus sih kayaknya Tapi gitu. terus negatif thinking itu Nggak bagus nggak juga bagus. itu. Jadi memang serba salah lah kita manusia ini. Jadi ya jujur Mas, selama gue deket sama dia dan setelah pacaran pun, gue nggak pernah dikasih tahu rumahnya dia. Tapi apakah dia orang Jogja asli? Orang tuanya. Oh, orang tuanya bukan dia ya? Iya, Dia hanya berkunjung berarti pulang ya? Iya, dia tinggal di Depok. Oke. Dan rumah gue di Depok juga kan. Oh, pantes. Nggak jauh dari rumah gue lah, maksudnya gitu. Nah, dia nggak dari dekat sampai pacaran pun, gue nggak pernah dikasih tahu rumahnya. Kita nanti aja, nanti juga dikasih tahu. Ya, dan akhirnya gue kalau jemput, nganterin pun di gang. Gitu. Dia nggak kasih akses sampai depan rumah dia pokoknya ya? Enggak, gue cuma disuruh ya udah di sini aja stop. Oke. Ya udah, maksud gue Menghargai. iya, maksudnya mungkin ada gapnya nih di sini gitu. Ya udah. Nah, karena nggak ada kabar Mas, akhirnya gue nekat lah. Ke Jogja? Enggak. Gue coba cari rumahnya. Oke. Yang di Depok itu. Nah, yang jadi maksudnya gini, hubungan gue sama dia ini banyak, maksudnya ya dari pihak dia tuh banyak yang nggak tahu gitu. Yang tahu cuman adiknya doang, kayaknya ya gitu. Nah gue namanya di jalan Mas, 1 kali 24 jam nggak ada kabar. Pikiran gue udah kemana-mana. Pasti dong, apalagi sebagai pacar. Itu.
Gue jujur saat itu pikiran gue, oh, jangan-jangan kecelakaan ya, gitu. Kenapa-napa. Tapi mau ngubungin gue pun nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang kenal, kecuali ya adiknya gitu. Adiknya pun nggak punya nomor gue juga. Makanya gue nekat sampai ke rumahnya. Ya. Ketemu. Gue cari-cari rumahnya ya karena dia pernah ngasih clue lah, rumahnya kayak ada ininya gitu. Akhirnya ya tanya warga sekitar, ketemulah rumahnya. Ketika gue samperin ke rumahnya, jadi rumahnya ini itu ada kos-kosannya mas. Maksudnya gimana? Dia Cluenya. tinggal di Ya dia punya kos-kosan gitulah. punya dia. Iya. Oke. Jadi atasnya kos-kosan, bawahnya tuh rumah dia gitulah modelnya. Ya gue pura-pura gila aja lah di situ. Gue mau bilang gue mau ngekos. Akhirnya gue coba minta bantuan warga yang ada buat panggilin dan bilang, oh ini ada orangnya kok mas, katanya gitu. Ada bapaknya gitu, oh bapaknya. Bukannya bapaknya di Jogja ya? Tadi Nah katanya ya. itu makanya pas keluar, bener bapak-bapak. Bapak-bapak, ini gue kasih, tolong diingat ya mas ya. Ini keluar bapak-bapak sama anak kecil. Ya. Adiknya dan bapaknya Pokoknya, harusnya. ya gue nggak tahu pokoknya ini siapa anak kecil, kisaran umur 4 tahun lah, atau 5 tahunan gitu. Tetangganya bilang, nah ini ada cucunya gitu. Kata gue, cucunya siapa? Sedangkan cewek gue aja anak pertama loh mas, adiknya masih sekolah. Nah di situ kayak, Dari mana? ah itu gue kayak, anak siapa ya? Tapi gue nggak yang mikir ke situ. Gue pikirnya gue mau tahu kabar cewek gue gimana. Akhirnya keluar di bapaknya. Gue tanya, pak saya ini gitu. Oh iya saya bapaknya ini gitu. Bapaknya cewek gue ternyata. Gue shock dong di situ mas. Karena kan dia bilang dia pergi sekeluarga. Kok bapaknya ditinggal? Benar. Padahal yang sakit adik bapaknya. Malah bapaknya nggak ngikut, kan lucu. Aneh. Itu oke. Gimana ceritanya? Akhirnya gue korek informasi, gue tanya coba ngobrol bapaknya. Ternyata dia pergi sendiri ke sana. Oh tapi dia pergi. Dia bener pergi. Oke. Itu kayak wah makin liar nggak pikiran gue coba. Pasti udah ketahuan bohong nih berarti satu. Ya kan? Ya. Wah sama cowok nih jangan-jangan nih. Oh jangan-jangan begini nih, jangan-jangan begini nih. Ya. Akhirnya ya gue chat kayak kok tega sih gini-gini bohongin gitu. Akhirnya gue merenung lah, gue jalan ke warkop gitu buat Menenangkan dia. nah itu kayak gue butuh yang dingin-dingin nih. Akhirnya gue ke warkop, chat gue, ternyata sorry mas, jadi ketika gue sampai warkop, Ya. gue buka handphone, dia update story Di Instagram. di WhatsApp. WhatsApp story-nya adalah yang pertama, slide pertama itu foto kayak kakek gitu dengan caption Eyang nangis, tanda emot nangis lah. Waktu gue pikir wah meninggal nih yang di sana itu, gue mikirnya gitu. Ya. Kedua slide foto peti gitu. Wah udah berarti meninggal. Akhirnya chat gue hapus. Ya. Gue nggak enak dong, lagi berduka, marah-marah. Ya, benar. Gue hapus dulu deh. Oke. Udah gue hapus. Dia nanya, chat apa tadi gitu. Oh dia bales tapi ini ya. Akhirnya dia bales. Oke. Maaf baru bisa lihat handphone karena sibuk banget ngurus ini. Oke, ngertiin nggak apa-apa ya. Kok nggak ada kabar sih kemarin gini-gini. Iya soalnya langsung begini gitulah alasan pada umumnya aja gitu. Gue percaya aja lagi. Sampai akhirnya dia bilang, kamu kok nekat banget sih sampai datang ke rumah gitu. Berarti ayahnya kasih tahu dia ya. Ya kalau masnya datang. Mungkin ya. Mungkin kasih tahu ke Oke. dia. Ini ada orang datang namanya ini. Di situ dia marah.
Aneh gak sih mas, lu menurut lu deh, pacar lu nyariin lu datang ke rumah tuh aneh nggak? Dengan lu yang nggak ada kabar 1 hari gitu. Sebagai cowok deh. Sebagai cowok mungkin akan lebih aneh kalau cowoknya nggak datang ke rumah cari malah. Nah, itu kalau menurut dia marah-marah. Itu menurut dia gue udah berlebihan. Melewati batasan mungkin Iya. maksud dia ya. Ya gue nggak ngerti maksudnya. Loh gue kayak gini juga karena lu nggak ada kabar. Karena peduli sama kamu makanya aku datang itu. kan. Coba kalau lu sempet aja ngechat. Update lokasi di mana kan Iya. dia nggak bakal sampai sejauh itu gitu ya mas ya. Gue butuh kabar doang mas Ya. dari dia. Nggak yang kayak gimana-gimana. Itu ya lu udah sampai, lu ngabarin gue tenang di sini. Ini kan nggak ada sama sekali, makanya gue nekat datang ke rumahnya. Jadi dia bilang tindakan gue kayak gitu tuh berlebihan. Akhirnya malam itu berantem. Dengan bahas-bahas ya masalah-masalah yang udah lalu lah, maksud gue yang udah kita selesain itu diungkit lagi gitu. Jadi sampai akhirnya ya dingin, ya suasananya dingin. Dan hari berikutnya itu gue chat juga dibalasnya jarang-jarang. Gue chat siang, malam baru dibales. Itu juga nggak yang banyak gitu, yang sekedarnya aja. Wah, maksudnya kenapa nih berubah? Kok bisa langsung kayak gini sih gitu. Sampai akhirnya ya namanya kita, biarpun kita cowok mas, tapi feeling kita nih kuat gitu. Gue rasa ada yang aneh nih. Coba gue selidikin. Gue mulai tanya-tanya dari temennya yang gue kenal aja gitu. Ada temennya yang gue nggak pernah ngobrol tapi gue tahu Instagramnya. Lalu gue coba kontak dia, gue telepon. Dia nggak di Jakarta jadi nggak bisa ngobrol langsung. Jadi gue bisa by call doang. Ngobrol, gue ceritain masalahnya kayak gini. Sampai temennya tuh bilang, "Loh emang lu nggak tahu status si itu tuh apa?" Status hubungan. Iya maksudnya statusnya dia lah gitu. Oke. Emang lu nggak tahu status dia tuh apa gitu? Nggak tahu emang apa. Jadi dia tuh sama kayak gue katanya gitu. Maksudnya gimana? Iya dia tuh udah pernah nikah dan punya anak 1. Oh, jadi cucu yang dimaksud ayahnya tuh. Itu gue langsung mikir, jangan tuh anaknya yang tadi gue temuin. Cuma nggak sampai situ aja mas. Ada lagi plot twist yang wah dar-der-dor ini. Apa mas? Ceritain semua mas. Ya, di situ gue merasa kayak, wah nih, gue ditipu dong. Lu tau dari mana? Gue tanya. Dia yang cerita ke gue, dia nunjukin kok foto anaknya, ini anak gue. Tapi kok dia ketika gue masih PDKT, dia gue tanya mas, lu udah pernah nikah belum? Jawabannya belum. Gitu loh. Itu kok bisa entengnya lu bilang belum? Kenapa lu nggak jujur? Lu udah nikah pun gue mungkin bisa terima itu itu gitu ya. Yang gue nggak terima lu nggak jujur dari awal. Ya di situ gue marah dong. Gue coba kayak ini gue pendem dulu mas sampai kayak yang wah lu gila lu. Nah dan ada maksudnya gini cowok yang suka sama dia, maksudnya sering sama dia juga. Temennya ini tahu gitu. Dan dia bilang, lu tahu cowok sama yang sering sama dia datang ke tempat kerja gue gitu. Itu katanya mantan pacarnya. Gitu. Jadi cewek gue ini ngaku ke temennya bahwa yang cowok sama dia itu mantan pacarnya. Nah ini ceritanya simpen sampai situ. Beberapa minggu gue coba cari tahu lagi. Dari ini yang lucunya mas, ternyata akun Instagram yang selama ini ya gue temenan sama dia itu second akunnya.
Dan dia punya Instagram yang realnya, akun utamanya itu dikunci. Dan gue pernah temuin akun itu, tapi gue tanya, ini akun kamu juga? Iya, tapi lupa password. Gue inget banget itu. Makanya waktu gue, wah anjir. Karena temannya bilang gini, emang lo gak follow-followan sama akun Instagramnya dia yang satu lagi gitu? Yang mana? Itu yang akun first account-nya. Iya, yang mana? Yang namanya ini. Lah, bukannya akunnya keblokir kalau lupa password? Enggak, itu akunnya masih aktif. Aduh. Kan gue kayak, wah udah nih, maksudnya bukti-bukti ini udah kuat. Cuma masih gue tahan mas ke dia. Sampai akhirnya gue suruh temen gue untuk mastiin. Coba tolong nih lu chat akun ini. Untuk memastikan ya bahwa bener apa enggak akun itu masih aktif apa enggak ya. Akhirnya gue suruh chat dengan kata-kata kayak gini. Kata-kata yang orang tuh pengen bales gitu loh mas. Gue lupa kata-katanya waktu itu apa, tapi memancing untuk bales gitu. Ya. Akhirnya bener, dibales. Dia kan akun itu aktif bener. Udah, bukti itu ada cukup. Gue chat dia. Lu kok punya akun Instagram? Bilangnya ini. Yang namanya juga orang udah ketahuan bohong ya mas. Defense dong. Pasti dong. Dia kayak, oh enggak gini. Dengan jawaban entengnya, ya kan itu cuma lupa password. Emang kalau gue udah inget lagi gue harus bilang sama lo? Ya anjir, lu cewek lo, kalau gue tampar mulut begitu lo. Gitu kayak, kok enteng banget lu ngomong kayak gitu. Itu status lu masih cewek gue. Akhirnya semakin gue gak kuat mas dengan responnya dia yang udah acuh kayak gitu. Akhirnya di bulan Juni di awal gue coba untuk udahin semuanya. Akhirnya gue udahin. Justru setelah gue putus, makin banyak fakta yang datang lagi. Dari yang namanya udah putus nih mas ya. Baru putus berapa hari kan masih bohong sakit. Nih. Masih sakit, iya, masih sayang juga iya gitu. Nggak bisa kita pungkiri. Sampai akhirnya gue random aja. Jadi kan akunnya memang dikunci. Tapi di bawahnya tuh ada mutualan. Orang yang berteman sama dia. Oke. Akhirnya gue klik tuh orang. Ada cewek lah gitu. Cewek dan cowok. Ini dua orang gue chat. Gue coba tanya, kenal sama cewek gue ini nggak gitu. Akhirnya dibalas duluan sama yang cewek. Oh ya kenal, kenapa ya gitu. Gue bilang, oh ya ini gue pacarnya gitu. Gue boleh tahu nggak apa benar dia ini tuh udah pernah nikah dan punya anak? Temennya jawab, oh iya betul dia sudah pernah menikah dan punya anak. Maksud gue, oh berarti temennya aja udah konfirmasi loh mas, ini benar. Tapi kalau temen yang satu lagi yang cowok, dia bilang, oh ya kenapa ya mas gitu. Kebetulan dia tetangga saya. Mas mau tanya, apa betul dia ini udah menikah dan punya anak? Yang cowok ini malah bilang, mas saya nggak berani jawab, takut salah. Lebih baik tanya ke temennya aja. Saya nggak mau ikut campur. Berarti kan tahu mas, ini tetangganya loh yang ngomong kayak gitu. Oh ya udah mas nggak apa-apa gitu. Maaf udah nanya-nanya. Tapi dia ngasih saran gini mas. Izin mas kasih saran, sebaiknya diudahin aja daripada masnya lebih sakit hati lagi nanti. Nih main support man nih gitu. Berarti kan dia sebenarnya tahu. Nah dan ya udah ini udah kita tutup lah maksudnya cerita yang itunya. Gue udah nggak mau tahu. Datang lagi fakta yang baru. Ini bukan fakta mas. Apa ya sebenarnya? Ini sebuah gongnya dari semuanya. Adalah seorang cowok datang ke gua. Mas kenal apa enggak? Enggak.
orang ini asing bagi gue gitu. Dan dia bilang, lu ada hubungan apa sama istri gue? Oh, Jadi, gue tanya lu siapa? Gue suami sahnya dari, si cewek ini. iya. Dan dia masih istri sah gue sampai sekarang. Ya gimana ya, gue gak melongo mas gitu. Lu bisa gue kasusin lu gitu. Lu mau kasusin apa? Gue aja gak tahu Dibohongin. menau. Itu. Yang selingkuh nih istri lu, bukan gue yang gimana. Ya sampai akhirnya kita ngobrol baik-baik lah gitu. Akhirnya dia bilang kayak, gue sama dia udah nikah dari 2017 atau berapa gue lupa. 8 tahun. Segituan. Gila. Dan gue udah punya 3 anak dari dia. 3 ternyata anaknya. Bukan satu. 3. Wah, itu kayaknya malam yang hancur sih bagi gue. Karena gimana mas ya? Biarpun dia udah ya jadi mantan lah waktu itu. Itu hari itu dia ulang tahun paginya. Di hari dimana si cowok itu yang ngaku Iya, suaminya datang. itu. Wah. Maksudnya kayak, kok gue mau surprisein lo nih? Kok gue udah dikasih surprise? Gitu. Akhirnya dia bilang, gue tahu rumah lo di mana, gue tahu lo kemana aja. Gue punya buktinya semua foto. Jadi selama ini gue diikutin. Hah? Mas diikutin? Iya. Sama suaminya itu. Astaga naga. Bahkan dia bilang, gue di rumah ya, itu gue jadi ngurus anak-anak gue. Karena si itu ya, setiap hari kan keluar sama lu, pulang pagi. Itu kerjaannya cuman pulang, tidur. Gitu. Maksud gue kayak, wah gila lu seorang ibu nih, maksudnya dari 3 anak lo. Tapi lu kelakuan lu ternyata di rumah kayak gitu. Dan akhirnya dia ya capek juga lah mas, mungkin dengan ngadepin sikap istrinya begitu. Dia pergilah ke Jogja, ke kampungnya. Dan gua tanya sama dia, kampung lu di Jogja? Iya. Nah si itu pernah ke Jogja nggak? Bulan Mei. Iya, tanggal 20 dia ke Jogja. Ingat cerita gue yang sebelumnya? Ya. Ternyata yang cewek itu bukan jengukin bapaknya yang sakit itu, adik bapaknya. Ternyata buat nemuin anaknya yang dibawa sama suaminya di Jogja. Iya, dari suaminya itu sendiri yang ngomong ke gua. Dan ini jadi story itu bohong. Dari awal ketemu Mas berarti udah bohong semuanya lah intinya lah. Intinya udah buat lah intinya ceritanya ya. itu. Ya gimana enggak? Aduh. Bertubi-tubi gitu loh, Mas. Dan dia bilang kayak, gue tuh bawa anak gue yang kecil 2 dan yang 1 di rumah. Wah, berarti yang waktu itu gue ke rumah itu anak gue yang paling gede. Ternyata itu anak yang paling gede. Yang tadi gue bilang pertama ke Ketemu kosan. bapaknya. Iya. Itu anak yang paling gede. Yang 2 kecil-kecil dibawa ke Jogja. Dan kebetulan di tanggal 20 itu anaknya ulang tahun. Yang paling kecil. Jadi mau nggak mau cewek ini harus nyampe itu ke sana tanggal 20. Dan dia nyampenya tanggal 20 Mei siang kata suaminya. Dan itu chat terakhir dia ke gua tepat jam 12 siang. Yang dia bilang ini mau nyampe. Habis itu nggak chatan lagi ya, mungkin lagi Nggak tahu deh ngapain ya. nah,  terserah. Terserah dia deh intinya. Maksud gua gini loh.
kok ada sih cewek. Gue kira tuh yang tukang selingkuh tuh cowok, gue kira begitu. Oh, cewek juga lebih parah ternyata kalau bermain itu lebih parah gitu. Bisa ngancurin cowok banget. Ya udah akhirnya ya gue sama yang orang yang bilang suaminya itu ya gue minta maaf. Gue bilang gue nggak tahu apa-apa gitu. Dan ternyata dia bilang gini, rumah lu sama rumah gue deket, bilang gitu. Rumah lu di mana? Rumah gue di Depok Timur namanya. Wah, Depok Timur. Rumah yang deket turunan. Iya. Itu rumah gue sama anak-anak sama dia tinggal. Jadi gue pulang nganterin ke situ, Mas. Bayangin gue kalau pulang Ke rumah suami. Astaga naga. lucu kan maksud gue. Tapi ya waktu itu pas dia masih jadi cewek gue, itu dia bilang tuh rumah sepupunya. Gila banget sih cewek zaman sekarang menurut gue. Udah apa ya maksudnya, apa dia lagi jenuh dengan keadaan keluarganya atau capek ngurusin keluarganya, Sampai dia keluar pelampiasan mencari yang lain kayak gitu. ya. Itu jahat banget sih menurut gue. Aneh nggak sih di posisi itu pada saat suaminya tahu nih dia keluar sama cowok lain, kenapa nggak dihentiin atau apa gitu? Ini Mas, yang gue tanya sama dia, kenapa lu kalau lu tahu dari awal, kenapa lu nggak tegur gue Mas? Nggak bisa, karena gue sayang dan cinta banget sama dia. Gue cuman punya dia. Dan gue mikirin anak-anak. Ya maksudnya juga dia bahas, karena kan Katolik ya Mas ya. Ya. Ya di Katolik itu pernikahan itu sakral, cuma 1 kali seumur hidup. Kecuali ya memang salah satunya ada yang berzina gitu, selingkuh. Jadi gue ngomong kayak gitu. Jadi gue udah marahin dia, gue udah coba marahin dia. Tapi dia malah marah balik. Kayak gue mau nyamperin lo nih, dia tuh ngancem gue. Awas lu sampai nemuin si Gilang. Dia nggak salah apa-apa, di sini gue yang salah. Itu yang gue inget omongan dari suaminya begitu. Jadi sebenarnya istrinya pun selingkuhnya udah terang-terangan Mas. Sampai yang ya gue nggak tahu ya, katanya sih setelah gue ke kosan, yang pertama kali gue nyamperin bapaknya itu bapaknya langsung nelpon suaminya. Ini si Gilang kesini. Jadi ternyata udah tahu. Infonya udah sampai bapaknya juga. Iya. Jadi ternyata bapaknya tuh ngikutin gue juga bareng sama suaminya Mas. Untungnya gue nggak dilabrak aja di jalan gitu loh. Ya. Jadi bapaknya juga keren juga sih actingnya, maksud gue ketika gue Bisa gimmicknya soalnya dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Wah gila pemain semua. Emang aktor dan aktris terbaik sih ini. Gila. Nah sampai yang adalah momen cowoknya ini, suaminya ini punya teman juga Mas, teman dekat. Dan kebetulan satu manajemen lah sama gue di kerjaan. Dan gue nggak tahu kalau ternyata dia ini temenan. Sampai akhirnya si suaminya ngomong, gue punya teman di manajemen lo juga, namanya ini. Oh anjir, mata-matanya berarti dia. Akhirnya pas ketemu orangnya gue panggil, gue dudukin. Lo kenal dia? Iya kenal Mas. Ngapain mau disuruh-suruh dia? Dia temen gue, dia minta tolong gitu. Terus yang lo tau apaan soalnya? Ya sih gue sih taunya temen gue ini nikah sama janda. Hah? Gue bilang, maksudnya gimana? Ya jadi cewek yang itu sebelumnya udah pernah nikah. Wah dibohongin juga dong. Ya, ini gue nggak tahu ya. Maksudnya ini cerita asli yang apa enggak kita nggak tahu. Iya, kan? cuma menurut temennya si cowok ini. Waduh. Itu gue bilang gini, lah berarti si itu nikahin si itu statusnya udah janda, gue bilang.
Iya udah punya anak satu dari suami yang sebelumnya. Karena suami sebelumnya meninggal katanya, tapi udah punya anak satu. Jadi nikah lagi dapat anak 2, jadi 3 totalnya.